Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat berjumpa kembali dalam Ujar Unpam Mengajar. Perkenalkan, saya Vina Ratnasari, dosen program studi akuntansi S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang yang akan menemani teman-teman dalam membahas dan mendalami mata kuliah akuntansi keperilakuan. Nah, kita semua tahu bahwa akuntansi itu tidak hanya berbicara tentang angka dan informasi saja, tetapi juga perilaku para penyaji laporan keuangan dan perilaku dari pengguna laporan keuangan. Pada materi ke-1 ini akan disampaikan mengenai apa itu akuntansi, tujuan akuntansi, siapa saja pengguna akuntansi, lalu kita akan masuk ke pengertian keperilakuan, yaitu dengan memahami apa itu perilaku. Materi ini akan disajikan selama 30 menit ke depan, jadi jangan sampai terlewat. Tonton terus di Sasmita Jaya TV, berbagi untuk negeri. Baik Sobat Ujar, sebelum kita mulai dengan materi pengantar akuntansi keperilakuan, karena ini adalah pertemuan pertama kita, marilah kita mengulas sebentar terkait mata kuliah yang akan kita pelajari selama 1 semester ini. Akuntansi keperilakuan merupakan peluasan dari akuntansi tradisional. Akuntansi tradisional adalah proses pengumpulan, penilaian, pencatatan, peringkasan, dan pelaporan informasi keuangan. Akuntansi keperilakuan adalah dimensi akuntansi perilaku manusia dan hubungannya dengan pendesainan, penyusunan, dan penggunaan informasi akuntansi secara efisien dan efektif untuk mencapai keselarasan tujuan-tujuan. Akuntansi keperilakuan mempertimbangkan hubungan antara perilaku manusia terhadap akuntansi dan informasi yang dihasilkannya, serta pengaruh informasi akuntansi terhadap perilaku manusia. Setelah Sobat Ujar mengetahui gambaran secara umum akuntansi keperilakuan yang akan kita pelajari selama 1 semester ini, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu pengantar akuntansi keperilakuan. Beberapa definisi dan arti akuntansi ditulis oleh para ahli dan peneliti yang merupakan pakar di bidang akuntansi. Di sini saya akan mengutip 2 definisi akuntansi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Accounting Principles Board Statement nomor 4, mendefinisikan akuntansi yaitu sebagai suatu kegiatan jasa yang berfungsi untuk memberikan informasi kuantitatif, umumnya dalam ukuran uang, mengenai suatu bidang ekonomi yang dimaksudkan untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi, yang digunakan dalam memilih antara beberapa alternatif yang ada. Sementara, menurut Ikatan Akuntansi Indonesia atau IAI, akuntansi adalah ilmu mencatat, menganalisis, mengkomunikasikan transaksi atau kejadian ekonomi suatu entitas bisnis yang bertujuan untuk menghasilkan dan melaporkan informasi yang relevan bagi berbagai pihak yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan. Kita bisa lihat pada slide berikut tahapan dari akuntansi, yaitu mengidentifikasikan, mencatat, mengkomunikasikan informasi yang relevan, handal, dan berdaya banding. Untuk apa? Untuk membantu pemakainya mengambil keputusan ekonomi yang lebih baik. Dari tahapan akuntansi ini dan definisi dari para ahli tadi, maka bisa disimpulkan, akuntansi adalah disiplin ilmu yang berfungsi untuk menyediakan informasi yang relevan atau berguna dan tepat waktu mengenai kejadian di dalam suatu entitas atau organisasi untuk membantu para pemangku kepentingan dalam membuat keputusan. Menurut Iksan tahun 2005 mengatakan akuntansi sebagai suatu disiplin jasa yang mampu memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu mengenai masalah keuangan perusahaan dan untuk membantu pemakai internal dan eksternal dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Siapa saja sih pemakai akuntansi?
Para pemakai laporan keuangan dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemakai internal dan pemakai eksternal. Pemakai informasi akuntansi internal adalah pihak-pihak langsung yang terlibat dalam manajemen perusahaan dan pembuatan kebijakan. Beberapa pihak internal pemakai informasi akuntansi adalah pemilik, pemegang saham, pegawai, dan manajer. Di sisi lain, ada juga pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi. Pihak eksternal adalah pihak-pihak yang tidak terlibat langsung dengan manajemen perusahaan, namun memiliki kepentingan terhadap kinerja keuangan perusahaan. Beberapa pihak eksternal yang membutuhkan informasi akuntansi contohnya adalah calon investor, kreditur, pemerintah, pemasok, hingga pelanggan. Setelah tadi kita mengetahui terkait definisi akuntansi dan tujuan akuntansi, sekarang mari kita masuk pada perilaku manusia. Perilaku merupakan hasil daripada segala macam pengalaman serta interaksi manusia dengan lingkungan yang terwujud dalam bentuk pengetahuan, sikap, dan tindakan. Dengan kata lain, perilaku merupakan respon atau reaksi seseorang individu terhadap stimulus yang berasal dari luar maupun dari dalam dirinya. Respon ini dapat bersifat pasif atau tanpa tindakan maupun aktif atau dengan tindakan. Mengutip dari UST 2014, akuntansi tidak hanya berbicara tentang angka dan informasi, tetapi juga perilaku para penyaji laporan keuangan. Akuntansi merupakan suatu sistem untuk menghasilkan informasi keuangan yang digunakan oleh pemakainya dalam proses pengambilan keputusan bisnis. Tujuan informasi tersebut adalah memberikan petunjuk dalam memilih tindakan yang paling baik untuk mengalokasikan sumber daya yang langka pada aktivitas bisnis dan ekonomi. Oleh sebab itu, motivasi dan perilaku dari pelaksanaan sistem informasi akuntansi menjadi aspek penting dari suatu sistem informasi akuntansi. Seperti yang sudah saya bahas, tadi pihak pemakai laporan keuangan dapat dibagi menjadi dua kelompok, yaitu pemakai internal atau internal user dan pemakai eksternal atau external user. Pemakaian oleh internal dimaksudkan untuk melakukan serangkaian evaluasi kinerja. Sedangkan pihak eksternal juga memiliki suatu rangkaian perilaku yang dapat mempengaruhi pengambilan keputusan organisasi. Menurut Iksan 2005, pihak eksternal sama dengan pihak internal, tetapi mereka lebih berfokus pada jumlah investasi yang mereka lakukan dalam organisasi tersebut. Perilaku individu tidak dapat dilepaskan dari akuntansi menurut Birnberg dan Shield tahun 1989 dalam Komsyah dan Indriantoro 2000. Hal ini terkait dengan proses penyajian informasi keuangan oleh para pemakai dalam pengambilan keputusan penggunaan sumber daya. Keperilakuan akuntansi berada pada semua pihak yang berkepentingan, baik penyusun informasi atau pelaksana maupun pihak pemakai. Penyusun atau pelaksana sistem akuntansi berperan penting dalam memberikan informasi akuntansi. Informasi yang disajikan melalui laporan keuangan tergantung pada pemahaman dan keandalan penyusunan informasi. Oleh karena itu, penyusunan informasi menjadi bagian penting dalam menentukan perilaku pengambilan keputusan. Tujuan akuntansi keperilakuan adalah mengukur dan mengevaluasi faktor-faktor keperilakuan yang relevan dan mengkomunikasikan informasi mengenai hasil-hasilnya kepada para pembuat keputusan internal dan eksternal sehingga dapat melengkapi informasi relevan yang disajikan dalam laporan keuangan. Dimensi akuntansi keperilakuan
Yang pertama adalah pengaruh perilaku manusia terhadap desain, penyusunan, dan penggunaan sistem informasi. Contohnya, manajer yang tidak suka ada resiko meminta sistem kendali yang berbeda. Yang kedua, pengaruh sistem akuntansi terhadap perilaku manusia. Contohnya, anggaran yang terlalu longgar bisa membuat ketidakefisienan produksi. Dan yang ketiga, metode memprediksi dan strategi untuk mengubah perilaku manusia. Contohnya, struktur kendali akuntansi dapat dibuat ketat atau longgar. Secara tradisional, akuntansi dikelompokkan menjadi dua, yaitu akuntansi keuangan, yaitu bidang akuntansi yang menekankan pada pelaporan informasi untuk para pemegang kepentingan eksternal. Akuntansi manajemen, bidang akuntansi yang menekankan pada penyajian informasi untuk para pemegang kepentingan internal. Namun, disebabkan oleh informasi akuntansi dipengaruhi oleh perilaku para pemakai informasi, maka perlu dikembangkan tipe akuntansi yang ketiga, yaitu akuntansi keperilakuan. Akuntansi keperilakuan adalah suatu bidang akuntansi yang menghubungkan antara perilaku manusia dengan sistem informasi yang lingkupnya mencakup akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Akuntansi keperilakuan membahas bagaimana perilaku manusia mempengaruhi informasi akuntansi dan keputusan-keputusan bisnis, serta bagaimana informasi akuntansi tersebut mempengaruhi perilaku manusia dan keputusan-keputusan bisnisnya. Ketika kita mempelajari lebih dalam ilmu perilaku, maka sampailah kita pada keharusan memahami ilmu yang mendasarinya. Yang pertama adalah ilmu psikologi. Ilmu yang mengukur, menjelaskan, dan mengubah perilaku manusia. Yang kedua, ilmu sosiologi. Studi tentang orang-orang dalam hubungan dengan manusia dan sesama manusia. Ilmu yang ketiga adalah ilmu psikologi sosial. Studi menjelaskan pengaruh orang lain terhadap perilaku kita. Serta ilmu yang keempat, antropologi. Studi tentang masyarakat untuk mempelajari mengenai manusia dan kegiatan mereka. Ilmu yang terakhir adalah ilmu politik, studi tentang perilaku individu dan kelompok dalam suatu lingkungan politik. Tantangan dan peluang perilaku manusia yang pertama adalah globalisasi, yaitu akan membuat terlihat pengaruh yang signifikan dalam keterampilan mengelola manusia. Tantangan yang kedua adalah keanekaragaman, semakin mahir menyesuaikan dengan berbagai manusia yang ada. Apa sih pengaruh organisasi terhadap perilaku? Kita tahu bahwa pekerjaan manusia dibatasi oleh organisasi, di mana setiap perilakunya dipengaruhi oleh banyak faktor, seperti ukuran organisasi dan struktur yang ada. Semakin besar organisasi, maka semakin banyak pula manusia yang berpartisipasi di dalamnya. Di mana semakin banyak manusia, maka akan terjadi hubungan sosial yang lebih banyak. Informasi yang dikelola akan membentuk perilaku setiap individu, bergantung cara setiap individu menanggapi informasi tersebut dengan bijak atau tidak. Oleh sebab itu, organisasi berpengaruh besar terhadap perilaku manusia yang ada di dalam perusahaan tersebut. Baik, Sobat Ujar, tidak terasa kita sudah sampai di penghujung waktu. Sekian dari saya, sampai bertemu di lain kesempatan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.